anugerah-Mu Tuhan atas setiap kami di tempat ini, atas kota kami, atas bangsa kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau terus bekerja. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami dan keluarga kami. Engkau Tuhan yang berdaulat atas kota dan bangsa kami. Engkau yang sedang merenda kami semua. Engkau yang sedang merenda akan bangsa kami ini ya Tuhan. Kami percaya. Sebagaimana yang Engkau katakan dalam janji-janji-Mu, kami akan melihat pelangi-Mu Tuhan untuk kota dan bangsa kami dan keluarga kami. Teruskan Tuhan akan pekerjaan dan karya-Mu Tuhan. Kami pasti akan melihat keindahan yang Engkau kerjakan dengan ajaib. Kami hanya mengucap syukur Tuhan dan percaya akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita tahu bahwa sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan itu yang akan mengubah kehidupan doa kita. Jadi saya mau share tentang doa. Nah, kita tahu bahwa di dalam kita berdoa, kita butuh Roh Kudus sebagai penolong dalam kita menaikkan doa-doa kita. Tapi kita juga harus ingat bahwa kita harus menjadi sahabat Yesus. Karena doa itu adalah hubungan pribadi. Nah, kalau kita semua pasti mempunyai sahabat-sahabat. Di mana kita bisa menceritakan unek-unek di hati kita. Teman-teman kita, sahabat kita, di mana kita bisa bercerita kepada si A begini, si B begini, si C begini ya. Tidak semua yang bisa diceritakan. Tapi alangkah senangnya apabila kita ini bisa mengeluarkan, mencurahkan isi hati kita. Kayaknya plong ya. Bukan soal kemarahan yang dicurahkan, tetapi isi hati kita yang terdalam kita bercerita. Saya nggak bisa hidup tanpa sahabat. Sejak kecil gitu ya. Saya juga percaya saudara-saudara juga pasti punya sahabat-sahabat ya, sohib-sohib kita katanya ya. Nah, ada seorang penulis berkata seperti ini ya. Dia menulis tentang kisah cinta seorang mempelai laki-laki, pangeran atas segala pangeran. Kita tahu itu adalah Tuhan Yesus Kristus kan, yang jatuh cinta kepada katakan seorang ya, kepada seorang putri yang ada di bumi ya, ada di bumi dan ingin menikahinya. Kita tahu siapa itu kita ya, mempelainya pangeran di atas segala pangeran itu Yesus, dan kita ini mempelai wanitanya ya. Semua pasti ngerti ya. Nah, akhir daripada hal itu adalah pesta pernikahan yang besar. Itu pasti datang ya. Nah, pengantin perempuan dan mempelai laki-laki itu akan dipersatukan dan hidup bahagia di hadapan Sang Raja yang Maha Kuasa, yaitu Bapa kita di surga. Jadi perjalanan hidup kita ini adalah sebenarnya kisah cinta kita dengan Tuhan Yesus. Jadi kita tahu kita harus menjalani semuanya dengan passion, dengan cinta ya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 3, kalau saya lihat di Kejadian 3 kita nggak usah baca, nanti saudara baca sendiri di rumah ya. Ketika Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, ya, Adam dan Hawa, Ia menempatkan di Taman Eden. Allah dan manusia pertama itu menikmati persekutuan yang luar biasa. Saat itu sampai kejatuhan daripada manusia yang menyebabkan kita semua jatuh di dalam dosa ya, ada dosa dalam hidup kita. Yang terutama kita konsentrasinya biasanya hanya kepada dosa dan hilangnya hubungan dengan Bapa. Hilang hubungan dengan Bapa. Kalau saudara lihat ya, Bapa itu kehilangan persahabatan dengan Adam dan Hawa. Ya, kehilangan karena begitu dia jatuh dalam dosa, putus hubungannya ya. Jadi dia kehilangan. Lalu di dalam Kejadian 3 ayat 8, ketika mereka
mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Nah, kita tahu bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Tahu ya. Dia kehilangan sahabatnya, seperti kalau kita sedang di satu tempat terus kehilangan gitu ya. Kehilangan teman yang menemani kita gitu ya. Biasanya ngobrol tiba-tiba kok nggak ada gitu tuh. Pasti kita cari-cari kan. Nah, kalau orang tua biasanya kalap dulu gitu ya. Di mana gitu. Saya pernah kehilangan cucu di CSB. Wah, kalap dulu. Tapi ketika ketemu enggak marah. Karena apa? Karena kasih ya, karena kasihnya. Nah, kita juga seperti kita tahu, Bapak itu kehilangan akan sahabatnya ketika Bapak itu sering berjalan-jalan ngobrol gitu ya sama Adam dan Hawa. Saya cuma bayangin seperti itu, tiba-tiba tidak bisa lagi Bapak tuh sedih. Lalu dia mengatakan ayat 9. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Manusia itu menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Nah, Allah memanggil manusia itu ya, ketika dia kehilangan memanggil, dia juga bukan dengan marah, bukan dengan kesal, tapi dengan rasa sedih, kehilangan. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, teriakan Allah sampai saat ini kepada kita semua, anak-anaknya, adalah bertanya, "Di mana engkau?" Karena kita ini manusia diciptakan untuk memiliki suatu hubungan dan komunikasi dengan Tuhan. Tapi kerap kali ketika kita merasa bersalah, ada tuduhan-tuduhan di dalam hati kita. Ada intimidasi dari suara-suara yang kita dengar gitu ya, dari si jahat maksud saya. Ya, musuh kita kan tidak kelihatan. Di hati pergumulan antara pikiran dan hati dan omongan terus menerus kita ngerasa salah. Udahlah, kita lebih baik menjauh. Saya model orang seperti itu, saudara. Kalau saya gak enak sama orang itu, mendingan saya gak ketemu. Nah, seperti itu. Manusia ditipu sama suara-suara ketika dia merasa salah. Jadi lebih baik sembunyi karena dia malu kalau salah. Kalau di sini katakan seperti itu. Nah, kalau kita lihat yang saya mau sharekan itu, Bapak itu kehilangan persahabatan dengan manusia. Lalu Bapak dengan sedih memanggil manusia itu, "Di mana engkau?" Nah, Bapak itu mikirkan, aku terlalu mengasihi manusia. Aku tidak mau kehilangan sahabat. Maka Allah memikir, saya harus memiliki hubungan kembali dengan manusia itu. Dan bagaimana caranya? Nah, Bapak mempunyai, kita tahu Bapak itu mengutus akan Allah anaknya yang tunggal untuk jadi manusia, untuk mau mempelai laki-laki itu yang mengasihi kita itu mengorbankan hidupnya. Satu-satunya cara untuk pemulihan hubungan itu terjadi. Nah, kita seringkali tergoda gitu ya. Udahlah, saya nggak mau lihat dia lagi, males gitu ya. Terus menjauh gitu. Tapi Tuhan itu memanggil kita. Siapapun manusia yang pernah berdosa kepada Tuhan, pasti tuduhan itu ada selama belum mengakui. Nah, sedangkan kita tidak tahu, kadang-kadang cuma berpikir begini, ya saya salah, nggak mungkin Tuhan mau lagi sama saya. Udahlah, saya nggak Tuhan-Tuhanan lagi, saya menjauh. Begitu kita mundur, dicaplok kita oleh si jahat. Karena keinginan daripada musuh kita itu menjauhkan kita dari Bapa, menjauhkan kita dari komunikasi dengan Bapa.
Jangan seperti itu, karena semua tuduhan-tuduhan yang membuat kita jauh dari Tuhan itu bukan dari Bapa. Kita harus senantiasa mengingat bahwa Allah itu kasih. Manusia berpikir, manusia dengan jiwanya itu selalu salah tangkap, salah paham gitu tuh. Jadi kita harus benar-benar berpikir positif, berpikir sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Di sini dikatakan, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, Adam berkata, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, seolah-olah nih si Adam ini mengatakan bahwa aku nih nggak layak karena aku nih telanjang. Aku takut, aku sembunyi. Nah, takut perkataan perkataan takut tertulis di Alkitab yang pertama kali itu di Kejadian. Ya. Nah, di Kejadian itu perkataan takut yang pertama adalah ini ya. Sehubungan dengan apa? Sehubungan dengan komunikasi dengan Bapa. Jadi ya, iblis itu selalu ingin membuat komunikasi kita terputus dengan Bapa. Terputus dengan Bapa. Dia menuduh, dia menyalahkan, mengintimidasi kehidupan kita, hati kita. Sehingga ketika kita berdoa, kita nih udahlah Tuhan pasti enggak suka sama saya. Tuhan pasti tidak ngampuni saya. Tuhan membuat saya hidupnya tidak berubah. Udahlah, mendingan saya enggak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Itu salah besar ternyata ya, karena itu bukan dari Tuhan ya, bukan dari Tuhan. Apalagi kalau kita doakan seringkali kita begini ya, udahlah dia saja yang doa. Kalimatnya lebih bagus, lebih tersusun. Udahlah saya punya salah nih. Enggak lah, Tuhan pasti enggak dengar doa saya. Udahlah saya enggak doa-doa lagi, enggak usah gitu. Seperti itu saudara. Itu seringkali menuduh kita ya. Sedangkan kita harus senantiasa ingat, Tuhan itu menginginkan hubungan komunikasi dengan kita. Bahkan Tuhan ingin intim dengan kita ya. Kalau si jahat itu tidak suka hal itu, menghalangi kita terus untuk kita ini enggak bicara dengan dia, tidak berdoa lagi dengan dia. Yaitu manipulasinya ya, mengintimidasi kita, menipu kita dengan suara-suara yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau kita lama-lama jauh dari Tuhan, banyak panah-panah itu banyak ditujukan kepada kita. Ada aja gitu ya. Kalau kita tahu ada satu firman ya, karena si jahat itu menempatkan begitu banyak tuduhan dalam hidup kita, menempatkan rasa bersalah, malu, dan penghukuman dalam hidup kita. Nah, rasa bersalah itu membuat kita nih tidak bisa memandang Allah. Kita rindu memandang Allah, tapi rasa bersalah membuat kita dari jauh saja. Seperti itu ya. Nah, kita lihat di 1 Yohanes 1 ayat 9, ayat terakhir. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita tahu kalau ada firman yang berkata bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita mendatangkan kebaikan untuk kita yang mengasihi Tuhan. Mendatangkan kebaikan itu saya selalu pegang. Enak nggak enak kita selalu mikir mendatangkan kebaikan. Kebaikannya kayak apa nggak tahu. Udahlah mendatangkan kebaikan. Karena di dalam kita berpikir seperti itu, kita bisa mengucap syukur. Di dalam kita mengucap syukur ada kekuatan. Karena kita juga tahu bahwa rancangan Tuhan itu seperti langit dan bumi, jauhnya dari rancangan kita. Kita nih gak ngerti, lah sekarang kita salah. Gak apa-apa, jalani aja. Dengan satu pengakuan, Tuhan saya bersalah. Saya bersalahnya tentang apa Tuhan? Saya tuh gak tahu Tuhan, tapi saya minta ampun. Sebab saya memang dasarnya udah bawaannya nih rasa bersalah. Tapi setelah kita ngomong sama Tuhan, setelah Tuhan ingatkan kita tahu Tuhan itu mengampuni dan Dia mengampuni kita oleh karena darahnya. Dia cuma pengen kita ngaku, pengen kita punya hubungan dengan Dia. Punya hubungan. Jika kita mengaku dosa kita berarti kita lagi ngomong-ngomong nih sama Tuhan gitu ya.
Ia setia dan adil, ia akan mengampuni. Firman-Nya ngomong mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Hati kita ini licik, hati kita ini ngomong yang tidak baik untuk membuat kita menjauhkan diri. Membuat kita menjauhkan diri. Kita bersyukur kalau kita senantiasa ada dalam pertemuan-pertemuan seperti ini, atau kita bergaul dengan orang-orang seiman. Karena di antara obrolan satu dengan yang lain, kita mengambil hal-hal yang positif. Ambil yang positif, itu membangun iman kita. Daripada kita menjauh dan menjauh. Jangan pernah menjauh dari pertemuan antara teman-teman seiman. Kita butuh. Api kita pengen redup nih, api kita mulai redup. Arang. Itu mulai kecil, tapi kalau ada teman yang apinya gede, tumpuk akan membara. Kita juga seperti itu. Identitas kita ini orang berdosa dulunya, tapi kita tahu Yesus mengambil kita. Setelah Yesus mengambil kita, kita terima. Jangan mau terus-menerus dituduh dan diintimidasi, ditipu. Karena hal itu membuat kita tidak bisa memandang Tuhan. Orang kalau punya salah, memandang muka dengan muka nih gak berani tunduk. Pasti tunduk gitu ya. Salah nggak salah kalau ngerasa tunduk, tidak berani mandang. Seperti kita juga, kalau kita ngerasa bersalah, ngerasa dihukum, ngerasa salah nih, iblis nuduh, salah, malu. Ada penghukuman dalam diri kita nih gak bisa memandang Allah. Sedangkan wajah Allah itu, glory, wajah Tuhan itu memberkati kita. Angkatlah wajah, Rajamu tiba. Kalau kita nunduk, lihatnya ke bawah aja. Kalau kita nunduk, kita hanya melihat yang di bawah. Seperti ayam hanya dapat melihat yang di bawah. Kuku-ruku, baru kepalanya nandak, tapi sedikit tunduk lagi. Tapi kalau orang Jawali, enggak. Dia ngelihat ke atas, ada badai dia ngelihat ke atas. Dia terbang, dia kepakan sayap, dia awasi. Ingat, kita ini lebih dari orang yang menang. Karena Yesus, karena anugerahnya. Saya harap saudara-saudara berubah semua. Identitas kita diubahkan oleh anugerahnya. Amin. Jadi berkat. Yuk kita doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau tidak henti-hentinya memanggil kami dengan nama kami. Seringkali kami dibohongi, seringkali kami ditipu dan diintimidasi. Tapi kini Tuhan, kami mau berdiri tegak di hadapan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang memanggil kami. Kami mau menjawab ya. Kami akan menjawab setiap panggilan-Mu, ya Tuhan, ini kami Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang besar Tuhan. Engkau membuktikan kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh terus ada Tuhan di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur, jangan biarkan kami jauh daripada-Mu. Tarik kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami. Tuhan, Engkau tahu, lagi gencar-gencarnya si jahat itu membohongi kami. Lagi gencar-gencarnya si jahat itu membuat kami tertekan, membuat kami tertindas, mengintimidasi kami, membuat kami tertipu. Tapi kami mau berkata, dan kami mau melepaskan perkataan firman-Mu. Enyahlah daripadaku semua kebohongan-kebohongan yang Kau buat. Karena musuh kami bukanlah darah dan daging. Musuh kami adalah Engkau si ular yang kami mau injak dengan kaki kami. Karena Tuhan yang sudah lebih dahulu menang dan memberikan kemenangan itu kepada kami. Kami mau tutup setiap telinga kami. Kami hanya mau mendengar suara-Mu Tuhan. Dan Engkau buat telinga kami hanya mendengar suara-Mu Tuhan. Suara-Mu Tuhan, suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan jiwa kami ini Tuhan. Semata-mata jiwa ini Engkau kuasai Tuhan. Bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Buat kami senantiasa mengingat
Bapa, Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang besar. Engkau sedang merenda kami, dan kami akan terus-menerus berjalan di dalam anugerah, karena kami tahu Engkau adalah Immanuel. Engkau sedang membuat kami indah, identitas kami sudah Engkau ubahkan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, menyerukan nama-Mu Jehovah Shalom atas bangsa kami, atas kota kami. Kami tahu Tuhan, rencana-Mu tidak akan bisa digagalkan oleh apapun Tuhan. Karena Engkau maha adil, Engkau maha kuasa Tuhan. Dan Engkau melihat segala sesuatu, tidak ada yang dapat disembunyikan daripadamu. Engkau terang Tuhan, di tempat ini ada terang, di bangsa kami ada terang Tuhan. Dan semua kegelapan itu harus disingkirkan. Tersingkir, semua tersingkir, semua tersingkir. Tidak ada lagi yang dapat mengintimidasi kami. Tidak ada lagi yang dapat membuat kami malu. Karena Tuhan akan membuktikan bahwa kami adalah orang-orang yang tidak bersalah. Karena kami berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berkati presiden kami. Engkau yang sudah memilih, Engkau yang sudah menempatkan, Engkau yang akan membuat presiden kami senantiasa Tuhan ada dalam perlindungan yang ajaib yang daripada-Mu Tuhan. Malaikat-malaikat-Mu menyertai presiden kami dan setiap jajaran pemerintahan yang ada Tuhan. Engkau yang akan menjagai hati yang gentar dan takut akan Engkau Tuhan. Engkau berikan kepada pemerintahan di bangsa ini Tuhan. Semua yang rancangan-rancangan yang tidak baik, semuanya menyingkir, dibakar dengan api yang dari Tuhan. Rencana-Mu yang jadi Tuhan, api-Mu menyambar akan bangsa kami Tuhan. Api-Mu sendiri Tuhan yang akan membakar haus semua musuh-musuh. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bawa bangsa kami kepada destiny yang Engkau mau Tuhan. Kami bersuka cita oleh karena Engkau Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Kami akan terus melihat kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu. Bahkan kami akan melihat hujan roh pertobatan terjadi. Engkau juga yang mencurahkan Tuhan akan hikmat dan pengenalan akan Engkau itu Tuhan. Memenuhi akan bangsa kami. Penuh dan penuh Tuhan. Seperti air yang menutupi dasar lautan. Kami bersyukur Tuhan, kami akan melihat pelangi-Mu Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan Tuhan akan pemimpin-pemimpin kami. Kami menyerahkan hamba-Mu Ibu Nani Tuhan di dalam dan keluarganya Tuhan dalam perlindungan yang daripada-Mu. Kami berdoa untuk setiap senior-senior kami yang menuntun kami di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Engkau yang akan terus membuat kami Tuhan memiliki hati seorang murid yang mau diajar Tuhan. Hati yang mau diajar, telinga yang mau mengindahkan akan setiap nasihat-nasihat yang daripada-Mu. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa untuk pagi ini. Saat ini Tuhan kami mau mengurapi akan indera kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau berikan kepada kami minyak dan anggur Tuhan. Tidak dapat dirusakkan Tuhan. Karena kami memiliki minyak yang daripada-Mu. Kami memiliki anggur sukacita. Darah-Mu Tuhan ada pada kami. Terima kasih Tuhan. Kami urapi Tuhan akan hidup kami. Kami juga menyerukan akan nama keluarga-keluarga kami Tuhan. Engkau urapi Tuhan, buat ada di dalam track-Mu Tuhan. Kami mengurapi Tuhan akan mata ini Tuhan. Buat mata kami bisa melihat dengan jelas. Buat mata kami dapat memandang wajah-Mu Tuhan. Kami Tuhan mengurapi akan telinga kami Tuhan. Telinga ini terbuka untuk mendengar suara-Mu lebih daripada suara dunia yang menakut-nakuti kami. Kami mengurapi mulut lidah bibir kami ini Tuhan. Buat perkataan-perkataan kami mendatangkan anugerah Tuhan. Pakai mulut lidah bibir ini Tuhan. Engkau tahirkan, Engkau yang kuduskan. Supaya mendatangkan kehidupan. Hanya kehidupan
yang keluar dari mulut, lidah, bibir ini dan hati ini Tuhan, kami percaya kepadamu, kami percaya akan firman-Mu, kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Dan dari dalam hati kami yang percaya, mengalir aliran-aliran air hidup yang akan menghidupkan siapapun Tuhan yang menerima akan apa yang Kau katakan. Terima kasih Tuhan, Engkau segarkan kami Tuhan. Tangan ini Tuhan kami persembahkan untuk melakukan apa yang menjadi pekerjaan kami. Engkau yang memberkati, kami tetap mengucap syukur Tuhan. Seberapa berkat yang boleh kami terima, kami tahu itu Engkau sediakan untuk kelangsungan hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami urapi akan tengkuk ini Tuhan. Kami tutup setiap celah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tertutup untuk setiap musuh-musuh gelapan tidak boleh memasuki hidup kami. Kekuatan-Mu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kaki-kaki kami Tuhan. Kami mau berjalan sebagaimana Engkau membuat kaki kami seperti kaki rusa yang berjejak di batu-batu. Kami mau berdiri di atas kebenaran firman-Mu sehingga tidak tergoncangkan oleh apapun. Engkau membuat kaki-kaki ini kuat Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Segala hormat pujian hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama katakan amin.